Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian JSON, fungsi, jenis-jenis, kelebihan, dan kekurangannya. Perkenalkan, nama saya Adinda Cahaya Febriana dengan NIM 230505547 dari Prodi Ilmu Komputer kelas 3B, matkul jaringan sematik. Pertama, latar belakang. JSON adalah turunan dari JavaScript yang digunakan sebagai alat transfer dan penyimpanan data. Pada saat ini, bahasa tersebut sering digunakan dalam pembuatan aplikasi website. Apabila kamu seorang web developer, pastinya sudah tidak aneh lagi ketika mendengar istilah JSON, di mana fungsi umumnya sebagai format data yang cara penulisannya menggunakan objek JavaScript dan diaplikasikan pada pembuatan website. Apa itu JSON dan perbedaannya dengan XML? JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation, di mana istilah tersebut merupakan sebuah format yang digunakan untuk menyimpan, membaca, hingga menukar informasi dari web server dan dapat dibaca oleh para penggunanya. JSON terdiri dari dua struktur atau bagian, seperti kumpulan value yang saling berpasangan dan value yang berurutan. Selain itu, juga JSON dapat digunakan oleh bahasa pemrograman lainnya, misalnya PHP, Python, C++, dan Ruby. Apa itu JSON dan perbedaannya dengan XML? Seperti yang diketahui bahwa JSON dengan XML itu berbeda definisi dan fungsinya. Berikut penjelasan secara lengkapnya. JSON adalah sebuah bahasa atau fitur dari dunia programming yang memiliki fungsi untuk menyimpan hingga membaca dan dapat dipahami atau diketahui oleh penggunanya. Sedangkan XML ini sendiri adalah sebuah singkatan untuk Markup Language File XML, di mana sering digunakan untuk membuat suatu format informasi umum dan nantinya akan menjadi sarana membagikan format dan data pada halaman World Wide Web. Nah, secara lebih rinci lagi ada beberapa perbedaan dari kedua istilah tersebut. Pertama itu ada elemen. Perbedaan yang bisa kamu lihat secara langsung adalah dari segi menyimpan elemen. JSON menyimpan elemennya dengan cara lebih efisien, tetapi tidak rapi untuk dilihat. Sedangkan XML menyimpan elemen-elemennya itu secara rapi sehingga mudah dibaca oleh manusia. Lalu ada ekstensi filenya. JSON adalah turunan dari JavaScript yang digunakan sebagai alat transfer dan menyimpan data. Kamu harus sering mengulang definisi tersebut supaya nggak lupa dan bisa digunakan untuk mencoba bahasa programming baru. Dari nama file JSON kan diakhiri dengan ekstensi yaitu JSON. 3, ada penerapan. Untuk penerapannya sendiri, JSON digunakan untuk mengirim data dengan cara diuraikan dan dikirimkan melalui internet. Sedangkan XML memiliki data yang lebih tersusun rapi atau terstruktur dan penggunaannya dapat menggunakan untuk menambahkan catatan. Lalu ada fungsi JSON dalam programming. Seperti yang sudah kita ketahui oleh bersama sebelumnya, bahwa JSON adalah turunan dari JavaScript yang digunakan sebagai alat transfer dan penyimpanan data. JSON ini juga bisa digunakan sebagai tampilan rangkaian data yang nantinya ingin diperlihatkan pada halaman website. JSON akan berusaha untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang rumit ke dalam struktur sederhana dan lebih mudah dipahami, sehingga orang awam atau belum begitu paham dengan dunia programming akan mengerti dengan sendirinya. Di sini ada jenis-jenis value dalam JSON. Pertama itu ada objek. Biasanya objek pada rangkaian JSON diupdate oleh tanda kurung kurawa. Penerapan tersebut diharapkan unik dan tidak memiliki kesamaan dengan objek lainnya. Yang kedua ada boolean. Yang kedua adalah boolean ketika menemukan poin true dan salah false akan menjadi fungsi dari boolean. Pengaplikasiannya juga tidak menggunakan tanda kutip di JSON. Lalu ada array. Penerapan lebih sederhana dibandingkan dengan jenis value object karena hanya memanfaatkan sederet value dan dipisahkan dengan tanda koma. Itu semua serupa dengan objek, tetapi pada rangkaian array tidak memiliki value. Yang keempat itu ada string, merupakan deretan program yang memiliki sifat Unicode seperti angka, huruf, atau simbol dapat disatukan. Sayangnya
kita harus menggunakan dua tanda kutip. Lalu ada null. Null masuk ke dalam jenis data di JSON yang tidak memerlukan tanda kutip. Khususnya ketika melakukan proses data input, pengaplikasiannya itu juga memiliki dua makna, yaitu harus diisi dengan nilai valid atau dibiarkan kosong dan tidak bermakna apa-apa. Yang keenam ada number. Jenis value JSON yang terakhir adalah number. Hal tersebut memungkinkan untuk memasukkan ragam angka pada satu rangkaian. Mengetahui kelebihan dan kekurangan JSON. Untuk kelebihannya sendiri, kecepatan parsing yaitu pengenalan bagian terkecil dari suatu dokumen JSON atau XML. Kecepatan JSON lebih cepat dibandingkan dengan XML, sedangkan untuk kekurangan sendiri yaitu format penulisannya sedikit lebih sulit dan rumit untuk dipahami. Sangat berbeda dengan XML yang sintaksnya mirip dengan HTML sehingga mudah untuk dipelajari. Nah, untuk kesimpulannya, JavaScript Object Notation atau JSON adalah format berbasis teks standar untuk mempresentasikan data terstruktur berdasarkan sintaks objek JavaScript. Bisa dikatakan bahwa JSON adalah format ringan untuk berbagi data yang meskipun berasal dari JavaScript, ini dapat digunakan dengan banyak bahasa pemrograman. Meskipun terdengar lebih praktis dan efisien, namun JSON juga mempunyai kekurangan tersendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.